Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesti Lestari, NPM 2001 08 0012 dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Pada kali ini, kita akan membahas materi tentang yang pertama, Energy Conservation in Photosynthesis, yaitu tentang harvesting sunlight, dan yang kedua yaitu tentang carbon dioxide assimilation. Akan masuk pada pembahasan yang pertama yaitu harvesting sunlight. Fotosintesis. Fotosintesis adalah dasar fundamental dari keberhasilan kompetitif pada tumbuhan hijau, dan organ utama fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi adalah daun. Fotosintesis ini tidak hanya terjadi pada organisme eukariotik seperti tumbuhan hijau dan alga hijau, tetapi juga pada organisme prokariotik seperti cyanobacteria dan kelompok bakteri tertentu. Oke, poin pertama, daun itu merupakan mesin fotosintetik yang memaksimalkan penyerapan cahaya. Arsitektur daun tanaman tinggi yang khas sangat cocok untuk menyerap cahaya. Permukaannya yang luas dan laminar berfungsi untuk memaksimalkan intersepsi cahaya. Selain itu, sifat bifosial daun memungkinkannya untuk mengumpulkan cahaya yang datang pada permukaan atas dan cahaya yang menyebar, baik yang tersebar maupun yang dipantulkan pada permukaan bawah. Namun, morfologi kasar bukanlah satu-satunya faktor yang meningkatkan intersepsi cahaya. Pengaturan seluler internal juga memainkan peran penting. Berikut adalah gambar anatomi khas daun mesomorfik dikotil. Struktur daun ini ditunjukkan pada penampang A dan C, itu daun dikotil tanaman acer, dan B dan D itu daun monokotil atau zemes, itu menunjukkan bagian antara dua vena utama. Pada poin yang selanjutnya, yaitu fotosintesis adalah proses oksidasi reduksi. Fotosintesis ini pada dasarnya adalah reaksi oksidasi reduksi. Ini dapat dilihat dengan memeriksa persamaan ringkasan untuk fotosintesis, yaitu 6CO2 plus 12H2O akan menjadi C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Di sini, fotosintesis ditunjukkan sebagai reaksi antara CO2 dan air untuk menghasilkan glukosa, karbohidrat 6, karbon atau heksosa. Meskipun glukosa bukanlah produk pertama fotosintesis, glukosa adalah bentuk umum dari akumulasi karbohidrat dan memberikan dasar yang nyaman untuk diskusi. Poin selanjutnya yaitu fotosintetik transportasi elektron. Fotosistem adalah komponen utama dari rantai transport elektron fotosintetik. Kunci untuk transport elektron fotosintesis rantai adalah adanya dua molekul besar multimolekul kompleks pigmen protein yang dikenal sebagai fotosistem 1 atau PS1 dan fotosistem 2 atau PS2. Nah, kedua fotosistem ini beroperasi secara seri dihubungkan oleh agregat multiprotein ketiga yang disebut dengan kompleks sitokrom. Nah, secara keseluruhan, efek dari rantai adalah untuk mengekstrak elektron berenergi rendah dari air. Untuk fotosistem 2 itu mengoksidasi air untuk menghasilkan oksigen.
selanjutnya yaitu fotofosforilasi merupakan sintesis ATP yang bergantung pada cahaya. Fotofosforilasi sendiri itu sangat penting karena selain menggunakan ATP bersama dengan NADPH itu untuk pengurangan CO2, pasokan berkelanjutan ATP diperlukan untuk mendukung berbagai meta-aktivitas bolik dalam kloroplas. Untuk pembentukan ATP dalam asosiasi dengan transport elektron non-siklik dikenal sebagai non-siklik fotofosforilasi. Nah, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu carbon dioksida assimilation. Udara adalah sumber CO2 untuk fotosintesis. Pertukaran gas antara daun dan udara tergantung pada difusi dan dikendalikan oleh pembukaan dan penutupan pori-pori khusus yang disebut stomata. Nah, pergerakan stomata itu sangat sensitif terhadap faktor lingkungan eksternal seperti cahaya, karbon dioksida, status air, dan juga suhu. Untuk reaksi yang terjadi pada reduksi CO2 secara tradisional disebut sebagai reaksi gelap fotosintesis. Tetapi, penunjukan ini cukup menyesatkan karena menyiratkan bahwa mereka dapat berlangsung tanpa adanya cahaya. Namun, beberapa enzim penting dalam siklus reduksi karbon diaktifkan oleh cahaya. Nah, karena dalam gelap mereka tidak aktif atau menunjukkan aktivitas rendah. Akibatnya yaitu reduksi karbon tidak dapat terjadi dalam gelap, bahkan jika energi dapat disediakan dari beberapa sumber selain dari reaksi fotokimia. Fotosintesis dan respirasi yang telah lama dikenal sebagai dua divisi utama metabolisme karbon dianggap sebagai proses metabolisme yang terpisah dan independen, yang tersusun rapi di dalam sel. Fotosintesis sendiri terlokalisasi di kloroplas, sedangkan untuk respirasi tampak terbatas pada sitoplasma dan mitokondria. Lalu, kompleks stomata kontrol pertukaran gas daun dan kehilangan air. Epidermis daun itu mengandung pori-pori yang menyediakan pertukaran gas antara ruang udara internal dan lingkungan sekitar. Pembukaan atau stoma dibatasi oleh sepasang sel unik yang disebut sel penjaga. Nah, ciri khas dari kompleks stomata yaitu sepasang sel penjaga yang fungsinya sebagai katup yang dioperasikan secara hidrolik. Sel penjaga akan mengambil air dan membengkak untuk membuka pori-pori ketika karbon dioksida diperlukan untuk fotosintesis dan kehilangan air untuk menutup pori ketika karbon dioksida tidak diperlukan atau ketika tekanan air mengesampingkan kebutuhan fotosintesis tanaman. Nah, biasanya stomata ini ditemukan di daun hampir semua tumbuhan tingkat tinggi, baik Angiospermae dan Gymnospermae. Dan sebagian besar tumbuhan tingkat rendah yaitu seperti lumut dan paku-pakuan, terkecuali untuk tumbuhan air terendam dan juga lumah tati. Untuk fitur yang paling mencolok dari kompleks stomata yaitu sepasang sel penjaga yang membatasi pori-pori. Selanjutnya yaitu karbon dioksida memasuki daun dengan difusi. Difusi karbon dioksida ke dalam daun itu melalui stoma lebih efisien daripada yang diperkirakan berdasarkan luas stomata saja. Pori stomata yang terbuka penuh biasanya berukuran 5 sampai dengan 15 meter dan panjang sekitar 20 meter. Dengan demikian, luas pori gabungan stomata terbuka berjumlah tidak lebih dari 0,5 hingga 2% dari total luas daun.
Nah, karena daun tidak mengandung pompa aktif, semua karbon dioksida dibawa ke daun untuk fotosintesis harus masuk dengan difusi melalui pori-pori yang sangat kecil. Di sini ada gambar tentang efek limpahan untuk difusi karbon dioksida melalui pori stomata. Nah, garis putus-putus itu adalah isobar yang mewakili daerah setara karbon dioksida tekanan parsial. Nah, bagaimana sih stomata membuka dan menutup? Diketahui kekuatan pendorong untuk pembukaan stomata diketahui sebagai penyerapan osmotik air oleh sel penjaga dan akibatnya peningkatan tekanan hidrostatik. Nah, hasilnya adalah deformasi sel-sel yang berlawanan yang meningkatkan ukuran bukaan di antara mereka. Nah, dalam kasus sel penjaga elips, dinding yang menebal menjadi cekung, sedangkan pada sel yang berbentuk halter, pegangannya terpisah tetapi tetap sejajar. Penutupan stomata itu akan mengikuti hilangnya air dan akibatnya yaitu penurunan tekanan hidrostatik dan relaksasi dinding sel penjaga. Deformasi sel penjaga elips selama pembukaan disebabkan oleh susunan struktural yang unik dari dinding sel penjaga. Nah, ini ada gambar dari peran mikrofibil dalam gerakan sel penjaga. Orientasi mikrofibil atau panah padat dalam sel penjaga elips itu memungkinkan perluasan sel hanya ke arah yang ditunjukkan oleh panah putus-putus. Hal ini menyebabkan sel-sel menekuk, dengan demikian meningkatkan ukuran bukaan antara dinding yang berdekatan. Nah, gerakan stomata itu juga dikendalikan oleh faktor lingkungan eksternal. Peran utama stomata adalah untuk memungkinkan masuknya karbon dioksida ke daun untuk fotosintesis sementara pada saat yang sama mencegah kehilangan air yang berlebihan. Fungsinya yaitu mereka beroperasi untuk mempertahankan keteguhan lingkungan internal daun. Yang pertama yaitu cahaya dan karbon dioksida dapat mengatasi pembukaan stomat. Konsentrasi karbon dioksida rendah dan cahaya merangsang pembukaan sementara, sedangkan konsentrasi karbon dioksida tinggi itu menyebabkan penutupan cepat bahkan dalam cahaya. Tanggapan stomata adalah konsentrasi karbon dioksida intraseluler di sel penjaga. Nah, gerakan stomata itu sendiri mengikuti irama endogen. Kemudian di sini ada siklus reduksi karbon fotosintetik. Nah, di sini ada gambarnya. Ada 3 tahapan dari siklus reduksi karbon fotosintesis. Yang pertama, karboksilasi yang memperbaiki karbon dioksida di hadapan molekul akseptor 5 karbon, ribulosa bifosfat atau RUBP, dan kemudian mengubahnya menjadi 2 molekul asam 3 karbon. Tahapan yang kedua yaitu pengurangan, yang mengkonsumsi ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh transport elektron fotosintesis untuk mengubah asam 3 karbon menjadi triosa fosfat. Dan tahapan yang terakhir yaitu regenerasi, yang mengkonsumsi ATP tambahan untuk mengubah beberapa triosa fosfat kembali menjadi RUBP untuk memastikan kapasitas fiksasi CO2 secara terus-menerus. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.